MMTZ, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa kekayaan alam negeri-negeri muslim selalu saja menguntungkan pihak asing? Contohnya, proyek pipa gas Maroko Nigeria yang katanya bakal mengubah peta energi Afrika. Tapi, apakah ini benar-benar demi kepentingan Afrika atau justru hanya untuk melayani kebutuhan Eropa? Afrika memiliki cadangan gas melimpah, tapi yang paling sibuk mengamankan pasokan Eropa. Dengan nilai proyek mencapai 25 miliar dolar dan jalur pipa sepanjang 6.800 km, ini peluang emas atau jebakan geopolitik. Yuk, simak di Bacain Berita buat kamu. Sejak hubungan Rusia dan Uni Eropa memburuk, negara-negara Eropa sibuk cari sumber gas baru. Nigeria dengan cadangan gas 260 triliun kaki kubik langsung jadi incaran. Tahun 2016, Raja Maroko dan Presiden Nigeria sepakat membangun proyek pipa ini. Rutenya panjang, 6.800 km, melewati 13 negara dan berakhir di Spanyol. Ambisius banget, tapi realistis, gak semudah itu MMTZ. Soalnya proyek ini punya banyak tantangan. 1. Pendanaan belum jelas. Uni Eropa sebagai pihak yang paling diuntungkan aja masih setengah hati dalam memberikan dukungan finansial. 2. Keamanan berisiko tinggi. Pipa ini bakal lewat negara-negara rawan konflik seperti Mali, Burkina Faso, dan Nigeria sendiri. 3. Persaingan proyek lain. Aljazair memiliki jalur pipa alternatif yang lebih pendek, lebih murah, dan juga ngincar pasar Eropa. Jadi, apakah proyek ini bakal benar-benar menguntungkan negara-negara Afrika atau malah bikin mereka makin tergantung sama Barat? MMTZ, kalau kita lihat lebih dalam, proyek pipa gas Maroko Nigeria ini sebenarnya lebih banyak menguntungkan Eropa daripada negara-negara Afrika yang dilewati. Kenapa? Walaupun Nigeria National Petroleum Company (NNPC) mengklaim proyek ini bakal bawa manfaat besar, faktanya 1. Pendanaan masih abu-abu. Keputusan investasi baru kabarnya bakal diumumkan pada 2025, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. 2. Eropa masih ragu. Uni Eropa memang ingin lepas dari gas Rusia, tapi mereka anggap proyek ini terlalu panjang, mahal, dan penuh risiko. 3. Konflik geopolitik makin ruwet. Rusia dan AS ikut campur tangan. Rusia dukung kelompok bersenjata di Afrika, sementara AS berusaha ngatur pasokan energi Eropa. Lalu, siapa yang paling dirugikan? Negara-negara muslim di Afrika hanya menjadi objek eksploitasi. Mereka punya sumber daya alam melimpah, tapi tetap saja terjebak dalam sistem ekonomi yang dikendalikan asing. Kekayaan alam mereka kuasai, sementara rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Ini adalah pola lama, eksploitasi, ketergantungan, dan kontrol asing. Padahal, Islam sudah memberikan solusi. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana sumber daya dikelola secara adil dan bermanfaat untuk umat. Misalnya, dalam distribusi tanah Khaybar dengan sistem bagi hasil, larangan monopoli atas sumber daya alam, serta wakaf sumur oleh Utsman bin Affan agar rakyat bisa mendapatkan air gratis. Prinsip-prinsip ini menjamin kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan keuntungan segelintir orang atau kepentingan asing. Tapi sekarang, pemimpin-pemimpin muslim malah lebih mementingkan kepentingan penjajah daripada rakyatnya sendiri. Jadi, MMTZ, sampai kapan kita akan membiarkan skenario ini terus berulang? Pasti enggak kan? Tanpa kepemimpinan yang kuat dan independen, negara-negara muslim akan terus jadi objek eksploitasi asing. Solusi sejatinya adalah persatuan umat di bawah kepemimpinan yang adil dan bebas dari kendali penjajah. Wallahu a'lam bishawab.